Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempresentasikan mengenai metode tamyiz dan aplikasinya. Perkenalkan, nama saya Safiyah Milayadi. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran terjemah Al-Qur'an dengan dosen pengampu Bapak Bahrul Munif SHI MPDI. Baik, langsung saja di sini saya akan membagi beberapa subbab pembahasan dari makalah saya. Yang pertama ada sejarah metode tamyiz dan penulisnya, yang kedua ada macam-macam cara belajar metode tamyiz, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan metode tamyiz, dan yang terakhir ada praktek menerjemahkan Al-Qur'an dengan metode tamyiz. Langsung saja, yang pertama mengenai sejarah metode tamyiz dan penulisnya. Metode tamyiz di sini diluncurkan di Kota Jakarta pada tanggal 4 Juli tahun 2009. Metode tamyiz ini merupakan hasil penelitian yang cukup lama yang dilakukan oleh Abasa MM. Hasil penelitian tersebut juga merupakan gabungan dari pengalaman beliau yang semasa kecil sehabis sholat Isya beliau mengkaji kitab kuning bersama gurunya Kiai Anas Tamyiz di Tajuk atau di Musola At-Tamyiz Indramayu. Abasa MM ini melakukan penelitiannya selama kurang lebih 7 bulan dari bulan Mei hingga bulan Desember dengan 1000 responden. Pada tahap uji validasi terakhir 56 santri diuji dan hasilnya ditashih dan dikonfirmasi lagi oleh Dr. Kiai Haji Ahsin Sako Muhammad Al-Hafiz, tepatnya pada tanggal 10 Januari tahun 2010. Nah, metode tamyiz ini memiliki misi menjadikan anak SD atau MI pada rentang usia 7-12 tahun mudah memahami terjemah Al-Quran karena metode ini cukup mudah dan terstruktur. Selain itu, metode ini juga menjadikan peserta didik menjadi seorang pengajar karena dalam waktu yang relatif singkat. Karena sesuai dengan mutu metode tamyiz ini, dalam kurun waktu 24 jam mampu menerjemahkan Al-Quran dan dalam kurun waktu 100 jam mampu menerjemahkan Al-Quran dan kitab kuning. Nah, sesuai dengan prinsipnya, metode ini mengajarkan dengan bahasa hati. Maka dari itu, metode ini itu bisa diajarkan kepada anak kecil. Prinsip secara umum metode tamyiz ini anak kecil saja bisa, dan yang pernah kecil pun pasti bisa. Baik, ke pembahasan kedua mengenai macam-macam cara belajar metode tamyiz. Metode tamyiz merupakan metode yang mengajarkan peserta didik untuk bekerja keras memahami terjemah Al-Quran dengan cara yang menyenangkan serta berkonsep pada pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik kemudian akan menghasilkan perubahan pada dirinya. Ada dua jenis cara belajar metode tamyiz ini, ada yang dikhususkan untuk peserta didik, ada pula yang dikhususkan untuk pendidik. Pada cara belajar yang khusus peserta didik itu dibagi menjadi dua, yaitu laduni atau sentot, laduni dan sentot. Nah, yang pertama ada laduni. Laduni itu artinya ilate kudumuni. Dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai lidahnya harus berbunyi. Nah, yaitu peserta didik menggunakan cara belajar dengan teknik mengeraskan suaranya. Nah, peserta didik menggabungkan otak kanan, otak kiri, dan otak bawah sadar secara seimbang agar hasil belajar lebih optimal. Kemudian menambahkan teknik pengulangan yang integratif. Yang kedua ada sentot. Nah, sentot di sini artinya pendidik selalu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa memperdengarkan, memperlihatkan, dan menuntun. Stimulus ini memberikan kemudahan bagi pendidik dan memberikan pemahaman bagi peserta didik, sehingga mereka hanya menirukan dan menduplikasi apa yang telah diajarkan oleh pendidik. Selain dua jenis metode tamyiz yang telah disebutkan tadi, ada pula teknik mengajar metode tamyiz. Ada tamyiz insight dan tamyiz intensif. Tamyiz insight di sini disisipkan pada kurikulum sekolah, baik SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, pesantren, dan perguruan tinggi. Jadi pendidik itu bisa memasukkan pembelajaran terjemah Al-Quran dengan menggunakan metode tamyiz ke dalam kurikulum lembaga pendidikan yang diajarnya. Tamyiz insight ini diajarkan kepada peserta didik yang memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap ilmu agama, namun tidak dari latar belakang pesantren. Kemudian yang kedua ada tamyiz intensif. Tamyiz intensif ini tamyiz yang diajarkan kepada santri atau kepada peserta didik
secara intensif sehari 3-4 jam dalam sistem pesantren yang mukim, sehingga santri sudah bisa kitab kuning dalam waktu kurang lebih 100 jam pelajaran. Nah, untuk tamyiz intensif ini sangat cocok digunakan dalam lembaga pesantren karena dengan banyaknya waktu yang dihabiskan dalam ruang lingkup pesantren, pengajar itu bisa melaksanakan kelas intensif bagi santri yang ingin mendalami terjemah Al-Quran dan kitab kuning. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan metode tamyiz. Setiap metode yang digunakan dalam pembelajaran itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan metode tamyiz ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari metode tamyiz terlebih dahulu. Yang pertama, Abasa sebagai penulis dari metode tamyiz ini memodifikasi teori nahwu shorof yang menurut sebagian orang itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya. Nah, di sini Abasa menyusunnya dalam bentuk yang lebih praktis dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, metode tamyiz ini adalah metode yang menyenangkan. Dengan kata lain bisa disebut dengan model kuantum. Nah, sesuai dengan namanya, model kuantum ini berciri khas tidak menekan peserta didik baik secara fisik maupun secara psikisnya. Kelebihan yang ketiga, materi dasar tentang isim, fiil, dan huruf dalam penerapan metode tamyiz menjadi menarik karena dalam pengajarannya peserta didik itu diajak untuk melakukan materi tersebut. Dan kelebihan yang terakhir, dalam segi publikasi dan informasi, metode tamyiz ini sangat informatif kepada masyarakat, memberikan berita bahwa metode ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin belajar memahami bahasa Al-Quran, bahkan dengan pengajar yang masih dibilang muda dan tergolong anak-anak sekalipun. Ada kelebihan, ada pula kekurangannya. Nah, kekurangan dari metode tamyiz ini yang pertama, metode tamyiz ini tidak memberikan arti dari materi huruf secara langsung. Jadi peserta didik itu tidak mengetahui arti dari huruf-huruf yang diajarkannya secara langsung. Peserta didik itu hanya menghafalkan huruf-huruf tersebut melalui lagu-lagu yang didengar tadi. Lah, kelemahan yang kedua, dalam mengaplikasikan materi-materi dasar, peserta didik itu masih mengalami kesulitan ketika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Contoh, peserta didik itu mengetahui bahwa lafaz dzalika itu merupakan isyarah, tapi masih sulit ketika menggabungkan isim atau fiil agar menjadi sebuah kalimat. Kekurangan yang ketiga, metode tamyiz ini kurang memperhatikan dari segi ilmu tajwid. Nah, berhubung metode ini lebih fokus kepada hafalan materi yang diiringi lagu, jadi ketika dalam pengucapan kurang memperhatikan mat dan qosor dalam kalimat isim, fiil, dan huruf. Kekurangan yang terakhir mengenai dalam metode tamyiz ini, pengulangan pembelajaran sebelumnya yang tujuannya untuk menguatkan memori peserta didik itu akan berdampak kepada peserta didik yang akan merasa jenuh. Jadi proses pembelajaran itu dianggap kurang efektif. Baik, setelah dijelaskan mengenai metode tamyiz secara umum, secara konsepnya saja, kita langsung beralih ke praktek menerjemahkan Al-Quran. Bagaimana sih menerjemahkan Al-Quran dengan metode tamyiz itu? Lah, di video selanjutnya akan dibahas mengenai praktek menerjemahkan Al-Quran dengan metode tamyiz. Saja kita praktek ke metode tamyiz. Kita praktek Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kita langsung baca secara putus-putus ya. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan li al-muttaqina. Nah, kita identifikasi mana aja yang termasuk huruf dulu. Nah, metode tamyiz ini kan pasti ada materanya, nanti kita bacakan materanya ya. Yang pertama ada dzalika. Dzalika kira-kira termasuk huruf atau bukan? Nah, coba cari di kolom huruf di buku tamyiz ada atau tidak. Ternyata dzalika huruf. Dzalika huruf, saudaranya isyarah, kolom 22. Nah, kita ulangi lagi mantranya. Dzalika huruf, saudaranya isyarah, kolom 22. Nah, kita tandai huruf dengan lingkaran. Kemudian di atas ditulis kolom 22-nya. Dzalika dzalikum dzalikum tilka tilkum tilkum, artinya itu.
Dzalika dzalikuma dzalikum, tilka tilkuma, tilkum artinya itu. Ulaika mereka itu, ulaika mereka itu, ulaika mereka itu, ulaika mereka itu. Kemudian lanjut, Alkitabu. Kira-kira Alkitabu huruf atau bukan? Oh, ternyata Alkitabu bukan huruf. Alkitabu bukan huruf, pasti yang lainnya. Kemudian la. La termasuk huruf atau bukan? Oh, ternyata la termasuk huruf. Saudaranya banyak sekali. La huruf, saudaranya banyak sekali. Di antaranya la nasobali nakiroh pada kolom 4, kemudian la tajzum pada kolom 8, kemudian anafi pada kolom 16. Nah, kemudian kita lingkari dulu. Ada di kolom 4, 8, dan 16. Baik, kita nyanyikan pada salah satu kolom aja ya, pada kolom 8. La 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 tajzum. La 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 tajzum. La 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 jangan la 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 tajzum. Baik, kemudian roiba. Roiba di sini huruf atau bukan? Oh, ternyata bukan huruf. Roiba bukan huruf, pasti yang lainnya. Kemudian fihi. Fihi di sini terdiri dari dua kata ya, fi dan hi. Fi di sini kita identifikasi dulu yang fi ya. Fi ternyata huruf pada kolom 1, yaitu saudaranya bijari. Nah, kita mantrakan dulu. Fi huruf, saudaranya bijari, kolom 1. Lagunya bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada, bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada, ala di atas min dari, fi di dalam an dari, hatta sehingga bitawademi, hatta sehingga bitawademi. Nah, kita lingkarin dulu ini pada kolom 1. Kemudian yang selanjutnya yang hi. Hi ternyata huruf juga, saudaranya domir pada kolom 25. Nah, kita mantrakan lagi. Hi huruf, saudaranya domir pada kolom 25. Lagunya humahum hahumahunna kakumakum ki kumakunna iya nina hihimahim hahimahinna kakumakum ki kumakunna iya nina. Kemudian selanjutnya hudan. Hudan ternyata bukan huruf. Maknanya gimana? Hudan bukan huruf, pasti yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada lil muttaqina. Nah, lil muttaqina ini juga terdiri dari dua kata, li dan al muttaqina. Li ini saudaranya banyak sekali. Yang pertama ada bijari pada kolom 1, kemudian ada ayan sibah pada kolom 7, kemudian ada alam yajizum pada kolom 9. Kita tulis dulu. Baik. Li huruf, saudaranya banyak sekali. Lagunya kita lagukan pada kolom 9 saja ya. Lam lam mali wal fal, lam lam mali wal fal, lam lam mali wal fal, lam lam mali wal fal. Kemudian al-muttaqina. Al-muttaqina ternyata bukan huruf. Bagaimana matanya? Al-muttaqina bukan huruf, pasti yang lainnya. Nah, kemudian setelah kita identifikasi huruf, kita identifikasi yang bukan huruf nih. Ada yang belum dilingkarin, berarti kan bukan huruf. Nah, yang pertama ada al-kitabu. Al-kitabu ini setelah ditelusuri apa? Ternyata isim. Nah, ciri-cirinya isim itu apa sih? Mari kita lakukan. Ciri-ciri isim itu ada 8.
berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama, berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Berarti di sini ternyata ada ciri-cirinya berawalan al. Nah, mantranya gimana? Al-kitabu isim, cirinya berawalan al. Nah, kita beri tanda isim garis atas ya. Kemudian yang selanjutnya ada roibah. Roibah di sini setelah ditelusuri ternyata isim. Karena apa? Karena diawali dengan awamilul ismi. Apa itu awamilul ismi? Awamilul ismi adalah huruf-huruf yang terdapat pada kolom 1 sampai kolom 6. Dan kita lihat sebelumnya adalah la ini terdapat pada kolom 4, 8, dan 16. Anggap saja la ini terdapat pada kolom 4, yaitu la nasobah lin nakiroh. Sebutkan mantranya. Roibah isim, ciri-cirinya berawalan diawali dengan la nasobah diawali dengan awamilul ismi la nasobah lin nakiroh. Kita tandai dulu. Baik, yang selanjutnya hudan. Hudan di sini juga sudah terlihat ya bahwa ini adalah isim. Tadi yang ciri-ciri yang sudah dilakukan bahwa isim juga berakhiran tanwin ya. Nah, bagaimana mantranya? Hudan isim, cirinya berakhiran tanwin. Kemudian yang terakhir al-muttaqina. Nah, di sini juga sudah terlihat ciri-cirinya diawali dengan alif lam, kemudian diawali dengan mu, almu. Nah, kemudian diawali dengan awamilul ismi bijarri. Nah, kita sebutkan lagi mantranya. Al-muttaqina isim, cirinya berawalan al, berawalan mamimu, dan diawali dengan awamilul ismi bijarri. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam metode tamyiz kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.